Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Aldi Masdartika. Saya seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habari Pondok Sampit. Saya angkatan 2021 dan sekarang saya sudah ada di semester 2. Sobat Hukum, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peristilahan atau penjelasan HAN atau hukum administrasi negara menurut beberapa para ahli. Kita langsung aja masuk ke penjelasannya. Sobat hukum, terdapat banyak sekali peristilahan dalam hukum administrasi negara. Salah satunya dari Muhammad Rahmat dalam bukunya yang mengemukakan bahwa hukum administrasi negara itu meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi. Administrasi berarti sama dengan pemerintahan, sehingga HAN itu atau hukum administrasi negara itu disebut juga hukum tata negara atau hukum tata pemerintahan. Perkataan pemerintahan dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif. Artinya, pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan yang tugas utamanya bukanlah organ dan fungsi membuat undang-undang dan peradilan. Muhammad Rahmat juga memperjelas pernyataannya bahwa hukum administrasi atau tata negara atau hukum tata pemerintahan berisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Akan tetapi, tidak semua peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum termasuk dengan cakupan HAN, sebab ada peraturan yang menyangkut pemerintahan umum tetapi tidak termasuk dalam HAN, melainkan termasuk dalam lingkup hukum tata negara. Nah, saya juga ada mengambil dari Arek Carol yang menyatakan bahwa hukum administrasi di sisi lain mengarahkan perhatian yang lebih besar pada kontrol dan pengaturan kekuasaan pemerintahan baik oleh hukum publik maupun privat, dan melalui cara kerja berbagai prosedur banding, pengaduan ekstrak sampai yudisial yang dibuat belakangan ini untuk melengkapi peradilan dan prosedur politik. Mekanisme untuk menangani keluhan individu terhadap negara. Nah, ada juga pendapat dari Yos Johan Utama. Beliau berpendapat bahwa ruang lingkup HAN dengan melihat kurikulum di beberapa fakultas hukum yang menetapkan objek-objek hukum administrasi negara, yaitu antara lain hukum administrasi negara umum dan khusus, ya, yang meliputi bidang-bidang tertentu, diantaranya hukum ketenaga kerjaan, hukum keuangan, hukum pajak, hukum pertambangan, hukum agraria, hukum tata ruang, hukum kepegawaian, hukum pertambangan, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Saya juga ada mengambil dari beberapa jurnal luar, yaitu Susan Rose Ackerman, Walter L. Linson, dan Blake Emerson. Dalam jurnalnya mengemukakan bahwa hukum administrasi ada di antar negara dan masyarakat, antar pegawai negeri sipil dan lembaga-lembaga negara di satu sisi, dan warga negara perusahaan bisnis, kelompok terorganisir, dan non warga negara di sisi lain. Nah, saya juga ada mengambil dari Sunita Jalfuri dalam bukunya mengemukakan bahwa hukum administrasi itu berarti adalah badan yang mengatur dan mengontrol cabang hukum yang berkaitan dengan komposisi, kekuasaan, tugas, hak, dan kewajiban dari berbagai organ pemerintah yang terlibat dalam administrasi publik. Selanjutnya ada pendapat dari Arfan Faiz Muhlizi yang menyatakan bahwa hukum administrasi itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian khusus bis gender
Del, yakni hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum lingkungan, hukum tata ruang, hukum kesehatan, hukum perpajakan, hukum cukai, hukum bersifat sektoral, dan lain-lain. Sedangkan bidang umumnya yaitu Allgemeindel, yakni berkenaan dengan teori-teori, prinsip-prinsip, dan berlaku untuk semua bidang hukum administrasi ya. Nah, saya juga terdapat pendapat dari Muhammad Rahmat Kembali yang menekankan bahwa hukum administrasi itu dalam pengertian sempit berarti tata usaha negara. Di Belanda itu pengertiannya adalah bestuur, dimaksud dalam pengertian administrasi. Sobat hukum, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perlu adanya peraturan kebijakan yang dilaksanakan oleh kekuatan eksekutif. Kekuatan eksekutif ini mempunyai kekuasaan mandiri berdasarkan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan pemerintah baik di lapangan, peraturan maupun penyelenggaraan administrasi negara. Nah, kekuatan eksekutif ini dibantu oleh SKPD dan masyarakat sebagai bentuk mekanisme pengawasan. Nah, menurut Fauzanul Fikri Zafni dalam skripsinya itu berpendapat bahwa letak keterkaitan antara bentuk-bentuk kebijakan atau bill disreasable yang dikeluarkan dengan pelaksanaan dan mekanisme pengawasan pelaksanaan dari kebijakan yaitu tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance yang transparansi, partisipasi, akuntabilitasi, efektif dan efisien, merupakan dalam ranah perspektif hukum administrasi negara. Dalam melaksanakan penataan lingkungan yang partisipatif dan berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UUD 1945. Selanjutnya ada penjelasan lagi dari yang saya ambil dari pidato dari Jos Johan Utama. Beliau dalam pidatonya berpendapat bahwa beliau sangat setuju kepada pemikiran sang guru yaitu Pinanto Dio Setijo Raharjo yang mendorong kepada peserta program doktor untuk berpikir bebas dan berani, keluar dari kotak atau dimaknai dengan keluar dari konvensi-konvensi yang ada selama ini. Sehingga selaras dengan hal tersebut perlu sekali dilakukan peninjauan kembali atas pemberlakuan beberapa prinsip asas-asas negara, asas-asas hukum administrasi negara yang kurang mendukung fungsi vetun sebagai akses keadilan. Nah, peninjauan kembali pemberlakuan prinsip-prinsip dan asas hukum administrasi negara tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan kondisi nyata praktek hukum di masyarakat Indonesia dan bukan sekedar mengikuti standar hukum administrasi negara yang berorientasi kepada kehidupan hukum negara hukum barat di masa lalu yang memperjelas beberapa berbeda dengan kondisi nyata di Indonesia saat ini. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.